Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO NICE. Jadi NICE ini didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di bidang usahanya yaitu pertambangan nikel. Nah, untuk lokasi penambangannya sendiri berada di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini adalah gambar tambangnya dari NICE. Dekat banget sama pantai ya. Dan tentunya hal ini merupakan salah satu keunggulan dari NICE. Nah, untuk bisnisnya NICE ini itu simpel banget ya Sobat Maya. Jadi dari tambangnya digali terus langsung dijual ke pihak ketiga. Jadi nggak ada yang ribet-ribet ataupun pengolahan lebih lanjut nih. Kalau misalnya kayak MBMA ataupun NCKL itu kan prosesnya lebih advance lagi ya. Jadi dari biji diolah lagi, diproses dan lain-lain. Tapi kalau di NICE ini dia tuh bener-bener pure cuma nambang terus dijual aja nikelnya. Nggak pakai diolah-olah kembali. Jadi dari sisi bisnis nggak akan kita bahas lebih details ya, tapi kita akan bahas dari sisi yang lain nih. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi, ini adalah Stefano Rizky Adranakus. Yang dimana Bapak Stefano ini adalah direktur utama dari NICE. Bapak Stefano ini hebat ya Sobat Mem. Baru 29 tahun tapi sudah menjadi direktur utama di perusahaan nikel. Tentunya pastinya ada privilege ya, karena kalau enggak, usia 29 tahun menjadi seorang direktur utama itu udah luar biasa banget. Nah, jadi selain menjadi direktur utama di NICE, Bapak Stefano ini juga menjadi direktur utama di Satria Mega Kencana ataupun SOTS ya. Jadi udah ada track recordnya menjadi seorang direktur nih Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi, siapa sih Bapak Stefano ini? Kita bisa lihat dari diagram kepemilikan dari NICE ya. Jadi kalau misalnya kita lihat diagram kepemilikannya, struktur kepemilikannya, NICE ini dikendalikan oleh Bapak Herman Heri Adranakus. Nah, jadi Bapak Stefano Rizky ini adalah anak dari Bapak Herman Heri Adranakus. Lalu siapakah Bapak Herman Heri Adranakus ini? Ternyata Bapak Herman Heri Adranakus ini adalah politikus PDIP di Nusa Tenggara Timur. Jadi nggak heran kalau misalnya Bapak Stefano ini sudah menjadi direktur utama di perusahaan tambang nikel yang menurut saya pribadi nih ya lumayan lah size-nya. Jadi kayaknya lagi lumayan hype nih ya Sobat Maya, di mana orang politik itu meng-IPO-kan perusahaannya. Salah satunya adalah NICE ini. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham, tapi bukan dari modal ditempatkan dan di store penuh ya yang diambil ya, tapi melainkan milik dari PT Sungai Mas Mineral dan juga PT Inti Mega Ventura yang sebanyak-banyaknya itu 20% yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dengan kisaran harga penawarannya itu berkisar antara 430 hingga 530. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 644 miliar. Tapi karena bukan dari modal ditempatkan dan di store penuh, tapi melainkan dari pemegang saham lamanya yang diambil, ini jelas adalah divestasi ya Sobat Maya ya. Jadi dengan kata lain, nilai misalnya nih di harga tertingginya ya, nanti harga finalnya, maka uang 644 miliar ini akan langsung masuk ke kantongnya pemegang saham yaitu Sungai Mas Mineral dan juga Inti Mega Ventura. Sementara NICE sama sekali nggak akan mendapatkan uang dari IPO ini. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO yang adalah divestasi saham, tentunya sebenarnya kurang bagus ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih details, ada hal yang menarik nih di IPO-nya NICE ini. Terlepas dari tujuan penggunaan dana IPO-nya itu adalah divestasi saham. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan yang divestasi itu yang pernah saya ketemu itu dua ya Sobat Maya. Yang pertama ada Enak, yang kedua ada Maksi. Enak walaupun ditutup di zona merah tapi beberapa hari kemudian ngebut ya. Sementara Maksi langsung ngedrop jauh. Maksi sendiri adalah salah satu saham IPO yang tercepat mencapai angka 50. Jadi jelek banget ya buat IPO Hunter. Nah, kalau misalnya di IPO-nya Enak ataupun IPO-nya Maksi, itu divestasinya itu sebagian ya Sobat Maya. Jadi masih ada dana yang masuk ke perusahaan. Di IPO-nya NICE ini 100% enggak ada yang masuk ke dana perusahaan. Jadi masuknya ke kantong pemegang saham lama.
Kalau dalam kondisi normal, sampai di sini aja kita udah stop pembahasan IPO-nya Sobat Maya. Udah nggak perlu dilanjutkan. Karena kalau misalnya divestasi 100%, itu udah pasti pemegang saham lamanya itu beneran exit. Dan ya perusahaan yang ditinggalkan tuh ya pastinya jelek. Tapi di sini ada cerita yang lain nih Sobat Maya. Makanya kita lanjut lagi ya membahas IPO-nya Nice ini. Nah, ini adalah penawaran umum divestasi sahamnya. Kita bisa lihat di sini. Masing-masing dari SMM dan IMEV itu dari yang sebelumnya 51% dan 48% kepemilikan saham akan menjadi 41% dan 38% kepemilikan saham. Larinya kemana? Larinya ya uang masyarakat yang beli 20%. Jadi Nice-nya sama sekali nggak mendapatkan dana ya. Cuma setelah IPO-nya Nice ini akan ada perubahan kepengendalian dari Nice nih Sobat Maya. Nah, di sini nih yang menariknya. Jadi, setelah SMM dan juga IMEV ini menjual kepemilikan sahamnya kepada masyarakat ataupun kepada kita, mereka juga akan melepaskan kembali sahamnya, termasuk pemegang saham yang lain, yaitu MAS dan juga VAS, kepada entitas yang ditunjuk oleh LXI, yaitu dalam hal ini adalah EBI ya. Anak perusahaannya LXI yang 99,99% sahamnya itu dimiliki oleh LXI. Nah, LXI sendiri akan membeli sahamnya SMM, IMEV, MAS, dan juga FAS ini di harga IPO ya Sobat Maya. Dan dilaksanakan itu paling lambat 5 hari kerja setelah Nice ini tercatat ataupun Nice ini listing di bursanya kita. Nah, kenapa hal ini jadi menarik? Kalau misalnya Sobat Maya, LXI ataupun dulunya LG Internasional ini adalah perusahaan yang gede banget di Korea Selatan Sobat Maya. Tentunya LXI ini kalau mau mengambil alih ataupun mengakuisisi sebuah perusahaan nggak main-main dong ya. Pastinya sudah dilakukan KYC, due diligence, dan berbagai macam proses untuk men-screening Nice ini. Dan pada akhirnya diambillah keputusan bahwa ya memang LXI ini akan mengambil alih perusahaannya Nice. Ketika Nice ini udah diambil alih oleh LXI, maka struktur kepemilikan sahamnya akan menjadi seperti ini Sobat Maya. Jadi EBI itu memegang 60% kepemilikan saham, SMM itu 10,43%, IMEV itu 9,57%, dan masyarakat 20%. Sementara MAS dan juga FAS itu udah nggak ada lagi ya kepemilikan sahamnya. Dengan adanya perubahan kepengendalian dari saham Nice, maka Nice ini menurut saya menjadi menarik Sobat Maya. Karena pada saat prospektus ini diterbitkan, seperti yang saya bilang di awal, bisnisnya Nice ini simpel banget Sobat Maya. Ada tambang, terus udah digali nih ya. Hasilnya itu biji nikelnya dijual kepada pihak ketiga. Sesimpel itu. Tapi dengan adanya perubahan kepemilikan, yaitu nantinya akan dikendalikan oleh LXI, pastinya bisnisnya dari Nice ini akan semakin berkembang. Karena ya LXI sendiri udah punya infrastrukturnya Sobat Maya. Dan LXI ini udah ada di hampir seluruh dunia ya. Jadi emang gede banget. Lalu ketika nantinya LXI ini udah selesai ya mengakuisisi ataupun mengambil alih sahamnya Nice, maka akan dilakukan perubahan direksi dan dewan komisaris. Kita bisa lihat di sini, nantinya direktur utamanya berubah, dewan komisarisnya juga banyak yang berubah ya, diisi oleh orang-orang dari LXI. Jadi di IPO-nya Nice ini, walaupun ada divestasi saham 100% yang tentunya itu jelek banget Sobat Maya ya. Tapi ternyata ada proses selanjutnya yang membuat IPO-nya Nice ini menjadi menarik. Salah satunya adalah di akuisisi ataupun diambil alih sahamnya oleh LXI. Kira-kira kenapa ya LXI ini mau mengambil alih Nice? Coba kita lihat laporan kinerja dari Nice. Jadi bisa kita lihat di sini dari tahun 2020 ke tahun 2021 ke tahun 2022 peningkatan pendapatannya ini sangat signifikan ya Sobat Maya. Walaupun mungkin per 30 Juni 2023, pendapatannya ini sedikit menurun ya di periode yang sama di tahun 2022. Untuk tahun 2023 ini, pendapatannya bisa menurun jauh karena harga nikel itu juga turun lumayan ya, sekitar 20%-an dari tahun 2022. Jadi walaupun sebenarnya mereka itu berhasil menjual nikel lebih banyak dibandingkan tahun 2022, tapi karena harga nikelnya itu turun sekitar 20%-an, maka pendapatannya juga menurun. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, di tahun 2020, Nice ini masih mencetak rugi bersih ya Sobat Maya. Tapi di tahun 2021 langsung naik signifikan dan di tahun 2022 naiknya juga signifikan.
Dan harusnya ketika nantinya NICE ini dikelola oleh LXI, penjualan ataupun laba bersihnya harusnya ya bakalan lebih baik lagi. Karena ya saat ini terlalu simpel ya Sobat Maya. Kalau misalnya simpel ya marginnya itu sebenarnya nggak gede. Tapi kalau misalnya nantinya ada pengolahan, ada pemrosesan, ya tentunya akan lebih baik lagi. Kita sih belum tahu ya apa langkah yang akan diambil LXI ke depannya. Tapi harusnya kalau misalnya kita lihat track record perusahaannya, harusnya dipegang LXI bakalan lebih baik. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya NICE ini ada tiga ya Sobat Meh. Ada KB Valburi Sekuritas, ada Trimega Sekuritas, dan juga UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, saya udah nggak bikin lagi track record ketiga underwriter ini, karena ketiga-tiganya memang sebagus itu di tahun 2023. Dan saya sendiri percaya ya, bahwa sekuritas sekelas Trimega ini nggak sembarangan mengambil saham IPO. Kalau misalnya tujuannya hanya divestasi saham, saya yakin nih Trimega nggak ada di sini Sobat Maya. Tapi karena ini ada lanjutannya dari corporate actionnya NICE, maka Trimega ada di sini juga. Nanti coba kita lihat ya di prospektus final, siapa yang pegang paling gede di antara ketiga ini. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari NICE. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Tapi dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitasnya, ini bagus ya, selalu meningkat dari waktu ke waktu. Cuma yang perlu kita pertimbangkan adalah di bagian ekuitasnya ini, itu cuma 4 miliar di tahun 2020 Sobat Maya. Padahal, NICE sendiri udah didirikan dari tahun 2008. Jadi dari sebelum 2020, kemungkinan kebanyakan rugi ya. Dan kalau misalnya kita lihat lebih details di bagian ekuitasnya, memang saldo labanya itu negatif ya di tahun 2020 Sobat Maya. Baru kemudian di tahun 2021 menjadi positif. Dan di tahun 2022 saldo labanya menjadi lebih banyak. Lalu sebagian dekonversi menjadi saham. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka NICE ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari NICE nih Sobat Maya. Saya bikin di rentang harga IPO-nya yaitu 430 hingga 530. Nah, jadi jika nantinya NICE ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 430, maka PR-nya itu akan berada di 32,25 kali dan PBV-nya di 21,97 kali dengan market cap sebesar 2,6 triliun. Sementara jika NICE ini nantinya listing di harga tertingginya yaitu di harga 530, maka PR-nya akan berada di 39,75 kali dan PBV-nya di 27,08 kali dengan market cap sebesar 3,2 triliun. Nah, dari sisi valuasi, NICE ini super duper mahal ya Sobat Maya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Jadi bisa dibilang LXI beli NICE ataupun mengakuisisi NICE ini di harga yang lumayan premium ya Sobat Maya. Di 430 aja ini terhitungnya premium ya. Cuma ya kalau kita pikir-pikir lagi, LXI aja yang berani ngambil di harga premium, pasti itu adalah alasan tertentu ya Sobat Maya. Lalu di IPO-nya NICE ini juga sedikit berbeda ya dengan Baby ya. Kalau misalnya Sobat Maya ingat, di IPO-nya Baby itu juga ada perubahan kepemilikan saham dan juga kepengendaliannya. Tapi waktu di IPO-nya Baby itu kepengendaliannya berubah ke pihak yang menurut saya pribadi itu sama-sama aja ya Sobat Maya. Orangnya itu-itu aja. Tapi kalau di IPO-nya NICE ini, literally dia benar-benar berbeda ya. Antara pengendali yang lama dengan pengendali yang baru. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, bisnis NICE ini saat ini kurang menarik ya Sobat Maya. Namun nantinya setelah pergantian pengendali, maka akan jadi lain cerita. Tentunya banyak hal yang bisa dikembangkan oleh NICE di bawah kendalinya LXI Group. Kesimpulan yang kedua, valuasi NICE ini sangat mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga jelek ya, 100% untuk divestasi. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya NICE ini adalah CP, LG, dan juga AI. Nah, ketiga underwriter ini punya track record yang bagus ya dalam mengawal saham IPO di tahun 2023. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik di IPO-nya NICE ini. Kesimpulan yang terakhir, not financial advice ataupun recommendation, saya akan ikutan IPO-nya NICE. Cuma untuk jumlahnya, ya nanti kita lihat lagi ya untuk prospektus finalnya.
Nah, kenapa saya ikutan IPO-nya Nice ini? Kalau misalnya kita lihat dari tujuan penggunaan dana IPO-nya udah pasti jelas banget ya Sobat Maya. Bisnisnya juga kurang menarik untuk saat ini. Tapi menurut saya pribadi ada kepentingan di sini. Kalaupun misalnya kepentingannya itu nggak jalan, ya harusnya ya ini beda dengan Maxi sih. Kalau misalnya nantinya kayak Maxi yang langsung ARB, wah itu sih menurut saya apes banget ya. Tapi menurut analisa dan perhitungan saya, harusnya sih nggak bakalan sampai ARB. Kalaupun sampai merah ya mungkin resikonya masih bisa saya tolerir. Jadi saya sendiri pasti akan ikutan IPO-nya Nice ini. Cuma untuk jumlahnya berapa, itu akan saya share kepada Sobat Maya waktu masa offering nanti. Dan di Sobat Maya pengembangan dan juga utama ya, yang akan saya share untuk jumlahnya. Cuma menurut saya pribadi, untuk IPO-nya Nice ini menarik ya, dari sisi kepentingan. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO-nya Nice, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Nice. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Nice atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.